The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kita akan membahas tugas 1 matkul pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Putri dengan NIM 055793865 dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini kita akan membahas tentang tema pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, membahas tentang proses lahirnya Pancasila dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sebelum itu kita akan membahas apa sih itu BPUPKI. BPUPKI disingkat dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya merumuskan dasar negara yang kemudian menghasilkan cikal bakal Pancasila melalui sidang-sidangnya pada bulan Mei sampai Januari di tahun 1945. Lanjut, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah naskah hasil kesepakatan dari Piagam 9 ataupun dari Panitia 9 BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat rumusan awal dasar negara. Isinya hampir sama dengan Pancasila sekarang. Tapi sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kemudian diubah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan Indonesia. Lanjut, PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI merupakan badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI dan bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan. PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden pertama, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, kita akan membahas peristiwa proses lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila melalui 3 tahap penting. Pertama, sidang BPUPKI pada bulan Januari 1945. Pada sidang tersebut, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara. Presiden I.R. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dan menamakannya Pancasila. Gagasan tersebut menjadi cikal bakal Pancasila. Kedua, lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusannya telah menyerupai Pancasila pada saat ini. Namun, sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut sempat menimbulkan perdebatan mengingat kemajemukan bangsa Indonesia. Ketiga, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan yang sering kita sebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. 7 kata pada sila pertama akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi, nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut, terdapat 2 nilai penting yang dapat kita ambil. Pertama, nilai musyawarah. Meskipun para tokoh memiliki perbedaan pandangan dan perdebatan berlangsung sengit, mereka tetap memilih untuk melakukan musyawarah. Tidak ada pemaksaan kehendak di antara mereka. Kedua, nilai persatuan. Para tokoh bangsa rela mengesampingkan kepentingan kelompok, menyepakati perubahan rumusan pada Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa, khususnya untuk menghargai aspirasi saudara-saudara dari kawasan Indonesia Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan nasional ditempatkan di atas kepentingan golongan. Pelajaran yang dapat kita ambil dan nilai yang masih relevan bagi generasi muda saat ini adalah pesan untuk generasi sekarang, yaitu tidak mudah terprovokasi dan berselisih hanya karena perbedaan pendapat di sosial media.
Jadi, zaman sekarang, siapa sih yang nggak menggunakan sosial media? Jadi, kita harus menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Jujur itu penting. Jadi, pelajaran terpenting dari sejarah ini adalah perbedaan pandangan diperbolehkan, tetapi perpecahan harus dihindari. Kompromi bukanlah bentuk kekalahan, melainkan bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Pada era sekarang, banyak beredar informasi bohong yang sengaja memicu konflik. Dengan demikian, kita perlu meladani cara para pendiri bangsa menyelesaikan permasalahan. Perdebatan diperbolehkan, namun pada akhirnya harus tetap mengutamakan persatuan. Kesimpulan dari peristiwa tersebut adalah Pancasila lahir dari sikap kompromi dan jiwa besar pada para pahlawan bangsa. Tugas generasi saat ini tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga memelihara persatuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, apabila bukan generasi muda, maka siapa lagi yang akan melestarikannya? Jika bukan kita, siapa lagi? Jadi, cukup sekian dari pembahasan kita hari ini. Jika ada kata atau penyebutan yang kurang baik dan berkenan di pendengar, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.